Halo, Assalamualaikum. Sesuai janji saya kemarin, setelah kita melaksanakan IG Live bareng 3 narasumber terkait tema cara mudah untuk membukukan karya, maka saya coba buatkan summary-nya. Barangkali kemarin ada yang nggak ikutan join. Kalau misalnya mau lihat video lengkapnya, masih ada di feeds Instagram saya, Haja, Mbak Nini maupun Mbak Yani. Tapi kalau misalnya ada yang prefer untuk baca summary-nya aja, ini saya buatin juga, mudah-mudahan jadi makin banyak manfaatnya. Oke, ini sekilas introduction aja tentang latar belakang dan sebenarnya apa sih yang menginisiasi saya pada awalnya untuk membuat sesi ngobrol-ngobrol yang sudah dilaksanakan kemarin. Jadi sebagai latar belakang, saya ceritakan secara singkat. Ternyata marak tersedia kelas atau forum menulis, baik itu menulis solo atau tunggal maupun bersama-sama, yang biasanya diselenggarakan oleh coaching kepenulisan yang telah bekerja sama dengan penerbit. Biasanya penerbitnya tipe-tipe penerbit indie atau non-major publisher. Nanti selanjutnya kumpulan tulisan-tulisan tersebut akan dibukukan atau disebut juga dengan antologi dalam jumlah yang terbatas dengan kesepakatan di awal. Ini menjadi menarik untuk penulis pemula karena biasanya mereka menjanjikan dua hal, yaitu ada coaching proses, ada revisi atau membimbing dalam proses menulisnya, lalu ada juga kemudahan dalam penerbitan karya dalam bentuk fisik atau buku. Tapi ternyata muncul beberapa permasalahan yang kebetulan menimpa saya juga pada saat beberapa bulan yang lalu, bahwa ternyata memang ada penyelenggara yang tidak amanah sehingga mengarah pada tindak penipuan, sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak hanya material, yaitu berupa uang komitmen produksi buku yang telah dikirim, ditransfer, tetapi buku cetaknya tidak diterima. Lebih-lebih lagi adalah kerugian imaterial, terutama dirasakan bagi penulis-penulis baru yang jadi trauma atau jadi nggak berani punya impian untuk membukukan karyanya karena pengalaman tersebut yang tidak menyenangkan. Nah, atas latar belakang yang tadi sudah saya sampaikan, saya coba untuk membuat sesi untuk ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan, dengan teman-teman yang memang sudah lebih dulu terjun ke dunia kepenulisan maupun ke penerbitan buku. Sehingga alhamdulillah kemarin di tanggal 24 Juni tahun 2024 sekitar jam 19.00 waktu Indonesia Barat, kita sudah melaksanakan IG Live dengan ketiga narasumber yang alhamdulillah bisa hadir. Saya paparkan sedikit lagi untuk narasumbernya. Yang pertama ada sahabat saya, ada teman saya dari sejak SMP sampai dengan sekarang, ada Saja Putri. Beliau adalah penulis buku profesional, sampai saat ini sudah menyusun lebih dari 13 buku yang diterbitkan oleh major publisher. Beliau juga aktif buka kelas atau forum kepenulisan tapi untuk anak, dan berhasil mencetak atau mempublish buku-buku tersebut dari kelas kepenulisannya tersebut dalam bentuk antologi. Lalu yang kedua ada Mbak Jumi Haryani, atau kita panggil dengan Mbak Yani. Mbak Yani ini saat ini bekerja sebagai senior editor di Insani Kids di Gema Insani. Selain itu, ternyata Mbak Yani juga punya pengalaman menuliskan beberapa buku referensi untuk anak. Lalu selanjutnya ada Mbak Neni. Mbak Neni ini kebetulan seorang guru dan Masya Allahnya adalah penulis buku novel anak dan karyanya sudah lebih dari 16 judul. Selain itu, Mbak Neni juga ternyata mendirikan sebuah indie publisher bernama Askia dengan beberapa teman-temannya yang juga membantu proses penerbitan buku dari banyak penulis lainnya. Oke. Pada sesi ngobrol-ngobrol kemarin sebenarnya ada 4 pertanyaan yang ada di kepala saya dan ingin saya kulik dari para pembicara. Yang pertama, saya pengen banget dengar sharing pengalaman mereka dari masing-masing speaker itu dalam hal menulis pada awalnya, karena kebetulan tiga-tiganya juga adalah seorang penulis profesional.
dan gimana sih cerita mereka tentang pengalaman dalam memproses atau membukukan tulisan mereka tersebut pada awalnya. Saya juga pengen tahu gimana point of view dari masing-masing speaker kemarin terhadap beberapa alternatif dalam membukukan karya. Seperti yang kita ketahui kan secara garis besar ada major publisher dan ada juga yang self atau indie publisher. Apa pro cons-nya dari masing-masing jenis publisher ini dan lain sebagainya. Lalu poin ketiga, saya juga pengen dapetin tips dan trik supaya naskah tulisan yang ada itu bisa diterima atau lolos di penerbit. Dan yang terakhir adalah ada sebuah statement dari penyelenggara patologis kemarin yang bermasalah dan melakukan tindak penipuan itu. Dia sempat ada mengeluarkan statement bahwa ISBN atau QRCBN itu tidak penting. Jadi saya sebagai dengan kacamata orang awam atau penulis pemula jadi pengen tahu sebenarnya ISBN atau QRCBN itu apa, wajib atau enggak, penting atau enggak dalam sebuah karya yang ingin kita terbitkan. Kemarin kita sempat ngobrol selama kurang lebih 1 jam lebih, mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Masing-masing speaker kemarin menyampaikan cerita mereka. Saya akan sampaikan kembali di sini. Pertama dari Haja, dia menceritakan bahwa pengalaman perjalanan journey kepenulisan itu berawal dari ketidaksengajaan ketika dia harus menyikapi situasi mendampingi tumbuh kembang anaknya di rumah setelah resign dari pekerjaannya. Lalu Haja juga berupaya mengirimkan naskah secara mandiri ke banyak kontak penerbit. Dia cari itu satu-satu, dia buat list penerbit-penerbit mana yang kira-kira ingin disasar, dia catat alamatnya, dia kirimin emailnya ke semuanya dan lain sebagainya. Lalu jemput bola ini juga dilakukan secara langsung dengan cara menghadiri beberapa acara yang dia tahu di situ akan didatengin nih sama para pelaku literasi, yang ada editornya, yang ada pihak-pihak penerbitnya. Tujuannya untuk jalin koneksi sama syukur-syukur bisa sharing dan konsultasi naskah yang sudah dia bawa gitu. Jadi pengen langsung ketemu aja, pengen dapat feedback langsung gitu. Karena kalau memang kalau misalnya kita kirim ke penerbit itu kan take times ya, ada nunggu reviewnya itu cukup butuh waktu ya. Jadi yang saya highlight di sini adalah jemput bolanya Haja gitu. Dan ini yang salah satu hal yang kayaknya bisa kita contoh gitu. Lalu Mbak Yani bercerita bahwa karir kepenulisannya berawal dari kecermatan dan ketelitian beliau dalam melihat peluang di tempat dia bekerja. Jadi memang rupanya beliau bekerja dulu di Gema Insani sebagai editor, lalu dia juga mungkin terpacu ya untuk menulis dengan melihat peluang di tempat bekerja saat itu. Materi apa sih yang banyak diminatin saat itu, atau materi apa yang menarik, penting, tapi kok kayaknya belum banyak yang nulis gitu. Jadi dia tangkap peluang itu. Menulis buku yang dilakukan Bayani ini sifatnya buku-buku literatur, karena menurut Bayani katanya lebih mudah dibandingkan dengan menulis fiksi seperti novel yang membutuhkan kreativitas yang tinggi. Mbak Yani juga kemarin berpesan bahwa kita harus punya semacam prinsip di mana jangan pernah berhenti menulis walau setiap harinya hanya sebaris kalimat. Ini untuk menjaga konsistensi. Lalu speaker ketiga kita ada Mbak Neni. Dari Mbak Neni saya dapat cerita bahwa Mbak Neni itu ternyata sejak kecil sudah punya hobi. Ini juga yang saya highlight. Hobi sejak kecil, dia terpacu menulis di banyak rubrik majalah karena pernah merasakan enaknya dapat reward yang didapat dari karya yang dia sampaikan ke majalah tersebut. Walau hadiahnya kecil, sekadar kotak pensil dan lain sebagainya, tapi ternyata itu ada motivasi tersendiri sehingga dia masih menulis sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan menulisnya, Mbak Dini menyampaikan bahwa
memang ya ada kecenderungan memasukkan naskah ke dalam major publisher itu terkesan sulit dan lama. Makanya itu juga yang mendasari beliau dengan beberapa rekannya mendirikan indie publisher yang selain untuk mengakomodir karya dirinya sendiri, juga untuk membantu penulis-penulis lain dalam membukukan karyanya. Seperti yang ada di slide ini, beberapa kata saya coba highlight adalah kata-kata yang jadi jadi anchor, jadi kunci dari menurut saya bisa bilang ini adalah success story dari ketiga pembicara ini. Oke, kesimpulannya dari hasil obrolan kemarin adalah ketika kita memiliki tulisan dalam bentuk naskah atau baru draft, kita harus terbiasa untuk fokuskan pada sinopsisnya, temanya mau yang gimana, sudah mulai menyasar sasaran usia pembacanya di range berapa, konsepnya mau seperti apa, ada sampel ceritanya atau tidak, dan kita juga harus punya fitur lain atau pembeda dari karya-karya yang sudah ada, yang sudah diterbitkan oleh publisher tersebut atau yang sudah banyak di pasaran. Lalu setelah itu tentu saja dengan mempertimbangkan banyak hal, kita bisa menyasar nih mau dimasukin ke major publisher atau kita mau masukin ke indie publisher. Kita kalau misalnya mau masukin ke major publisher seperti Gramedia, Gema Insani, BIP dan lain sebagainya, yang harus kita lakukan adalah seperti jemput bola seperti yang tadi sudah dilakukan Haja. Kirim aja dulu ke alamat-alamat penerbit tersebut, bisa lewat fisik suratnya maupun email. Email mungkin lebih praktis saat ini ya. Bahkan beberapa major publisher sudah menyediakan aplikasi atau website untuk processing pengajuan naskah kita sehingga lebih terpantau dan lebih ringkas ya, lebih cepat. Opsi lain bisa juga tuh kita ikutin seperti yang sudah dilakukan Haja, yaitu datang ke acara-acara tersebut, acara-acara tertentu yang di-create biasanya oleh penerbit atau praktisi literasi yang menghadirkan editor untuk kita bisa konsul atau sekedar minta feedback, minta direview sekilas gitu dari naskah yang kita bawa. Siapa tahu ada yang nyangkut. Kita juga perlu mengerti bahwa setiap publisher itu memiliki visi, misi, dan warnanya masing-masing. Ini yang perlu kita lihat ketika kita akan memilih ke publisher mana kita mau buku kita menawarkan karya kita untuk dibukukan. Semakin inline dengan karya yang kita bawa, tentu saja kemungkinan untuk diterimanya atau lolosnya semakin besar. Yang perlu diingat adalah ketika proses di major publisher ini, yang pertama kita harus sabar nunggu karena memang prosesnya lama. Lama karena banyak yang harus mereview naskah kita, tidak hanya editor tapi juga harus ke tim marketing. Kemarin Mbak Neni cerita ya, atau juga mungkin ada yang seperti lead banknya untuk menganalisis apakah jika mereka terbitkan ini nanti akan menguntungkan atau tidak. Lalu selama menunggu hasil review jangan diam katanya, tapi terus nulis, entah nulis nyambung. Kalau yang tadi kita serahin ke sana berupa draft, ya kita buat lagi aja terus sampai selesai, atau kita buat tulisan yang baru. Jadi jangan stagnan. Nah, opsi kedua selain ke major publisher bisa juga ke indie publisher. Prinsipnya seperti Mbak Neni sampaikan kemarin, bahwa selama tidak mengandung unsur sara, mostly hampir sebagian besar pasti akan diterima. Tapi perlu juga kesepakatan yang clear terkait jumlah, harga, ketentuan-ketentuan lain dari penerbit supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya masing-masing penerbit indie itu punya paket penerbitan buku yang ditawarkan. Jadi ini akan lebih bikin kita leluasa dalam menentukan harga maupun kualitas buku yang diharapkan kita tuh nanti jadinya pengennya kayak gimana. Dibanding dengan major publisher yang sudah ada tim ininya sendiri, tim produksi atau yang menentukannya tersendiri gitu. Kalau yang indie kan memang tergantung kita semua gitu ya. Tapi memang catatannya adalah ketika kita memilih indie publisher, PR-nya gimana cari publisher tipe ini yang amanah. Terus diperlukan pengamatan yang lebih teliti terhadap rekam jejak buku-buku terbitan dari publisher ini sebelumnya.
penulis juga harus ekstra ya, punya kemampuan juga untuk menyunting naskahnya sendiri, karena biasanya editor dari publisher ini lebih menekankan di kerapihan teksnya dalam bentuk buku nantinya. Begitu juga kebutuhan, jika ada kebutuhan terhadap ilustrator atau desain cover, biasanya tidak include ke dalam penawaran begitu. Lalu terakhir, yang tadi sudah saya singgung di awal terkait ISBN dan QRCBN. Jadi memang ada perbedaan. Kalau ISBN itu International Standard Book Number, jadi berupa kode unik, dia terdiri dari 13 angka yang merupakan informasi. Jadi isinya itu adalah informasi tentang buku tersebut, judul, penerbit, kelompok penerbitnya. Terus fungsinya si kode unik atau 13 angka ini untuk digunakan sebagai identifikasi buku yang sudah diterbitkan. Jadi selain untuk identifikasi buku, ISBN juga berfungsi sebagai sarana promosi di banyak platform, tidak hanya di nasional, karena nanti kalau di nasional itu kan semua diarsipkan di Badan Nasional ISBN di Jakarta, tapi juga berlaku internasional yang pengarsipannya ada di Berlin, Jerman. Nah, mungkin yang dianggap sebagai kekurangan atau kelemahannya adalah proses pengajuannya itu lebih rumit dan lama, karena kan ini harus di assess ya, harus di-review. Walau sebenarnya gratis sih, karena pendaftarannya bisa dilakukan sendiri melalui website Perpusnas. Tapi pendaftar itu wajib memiliki legalitas untuk menerbitkan buku dalam bentuk CV, PT, dan lain sebagainya. Ini yang agak repot dan terkesan seperti mahal dalam tanda kutip. Untuk opsi lain untuk mengantisipasi jika ada penulis yang dia tidak butuh sounding di level internasional, cukup marketnya adalah di lokal, dia punya market sendiri di lokal, terus tidak butuh jumlah yang besar, dia terbatas, atau untuk fungsi-fungsi sosial misalnya, opsinya adalah melakukan pendaftaran buku untuk identifikasi melakukan dengan QRCBN atau Quick Response Code Book Number. QRCBN ini pakai QR code, dia dikembangkan oleh Kemendikbud RI untuk identifikasi buku yang bersifat lokal dan khusus untuk wilayah Indonesia saja. Proses pengajuannya lebih murah, lebih praktis, lebih cepat. Penulis juga bahkan bisa daftar sendiri gratis dengan sistem self publishing, jadi nggak perlu pakai seperti badan usaha yang punya legalitas untuk menerbitkan buku seperti ISBN tadi, dan tetap terdaftar pada arsip nasional. Kalau next questionnya adalah apakah wajib ISBN atau QRCBN ketika kita mau punya buku yang punya karya yang dibukukan? Ternyata secara hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak wajib. Oke. Conclusion dari obrolan kita kemarin, sudah 17 menit, hampir 18 menit, mudah-mudahan selesai di 20 menit, bahwa yang pertama, menulis itu sebuah proses di mana kita memindahkan isi kepala, isi hati ke dalam tulisan, sehingga bisa dibagikan kepada orang lain yang tadinya cuma bisa dirasa sendiri, dipikirin sendiri, tapi dengan tulisan kita bisa sharing ke orang lain. Karena kita nggak pernah tahu nih, kata atau kalimat mana dari tulisan kita tersebut yang ternyata punya manfaat buat orang lain yang baca. Dua, menulis itu dan membukukan karya itu kayak cari jodoh. Setiap tulisan itu akan menemukan pembacanya masing-masing, baik melalui major maupun self atau indie publishing. Dan yang ketiga, ketika tulisan kita tertolak atau oleh satu atau pembaca atau penerbit, yang harus kita highlight adalah itu bukan semata-mata karena tulisan kita jelek, tapi karena memang bukan pembaca atau penulis itulah jodoh dari tulisan kita. Oleh sebab itu, setiap kegagalan atau penolakan terhadap tulisan kita sebaiknya nggak bikin kita beralasan untuk berhenti menulis. Oke, selesai di 18 menit, 19 menit sekarang. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah lihat IG live-nya kemarin dan sudah ikut baca nih summary yang saya coba buat. Mudah-mudahan, saya berharap banget ini bisa memotivasi dan ada nilai manfaatnya. Tetap nulis, tetap bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.